Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ina Lestari, Putri Salsabila, dan saya sendiri Rifatun Munawwaratul Saadah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi dan energi yang berjudul Sifat Radioaktif Materi. Di sini kami akan membahas isotop, radioaktivitas, struktur atom, dan massa dan energi atom. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang isotop. Pertama, kita akan membahas tentang asal dan sejarah kata isotop. Istilah isotop diperkenalkan oleh kimiawan Inggris Frederick Soddy pada tahun 1913. Seperti yang direkomendasikan oleh Margaret Todd, kata itu berarti memiliki tempat yang sama dari kata Yunani isos sama dengan iso negatif dan topos yang berarti tempat. Isotop menempati tempat yang sama pada tabel periodik, meskipun isotop suatu unsur memiliki bobot atom yang berbeda. Selanjutnya, pengertian isotop. Isotop adalah atom dengan jumlah proton yang sama tetapi memiliki jumlah neutron berbeda. Dengan kata lain, isotop memiliki jumlah bobot atom yang berbeda. Isotop adalah bentuk berbeda dari elemen tunggal. Ada 275 isotop dari 81 unsur stabil. Ada lebih dari 800 isotop radioaktif. Beberapa di antaranya alami dan beberapa di antaranya adalah sintetis. Ketiga isotop hidrogen tersebut sama-sama memiliki satu elektron dan satu proton, sehingga nomor atomnya sama. Protium tidak memiliki neutron. Deuterium memiliki satu neutron, sedangkan tritium memiliki dua neutron. Perbedaan neutron inilah yang membuat nomor massa ketiga isotop tersebut berbeda. Berikut teman-teman bisa melihat protium, deuterium, dan tritium pada PPT di atas atau di belakang. Selanjutnya, penulisan atau lambang dari isotop. Nah, teman-teman dapat melihat pada PPT di belakang ini. Di sini kami mencontohkan 3 buah senyawa dengan nomor atom dan nomor massa yang berbeda. Yang pertama, kita mengambil contoh senyawa N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 13. Memiliki proton 7, elektron 7, dan neutron 6. Selanjutnya, pada senyawa kedua ada senyawa N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14, memiliki proton 7, elektron 7, dan neutron 7. Selanjutnya pada senyawa ketiga ada senyawa N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 15, memiliki proton 7, elektron 7, dan neutron 8. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan proton, elektron, dan neutron? Proton adalah nomor atom, sedangkan elektron adalah sama dengan proton karena tidak memiliki muatan. Selanjutnya, cara mencari neutron adalah dengan mengurangi antara nomor massa dikurangi nomor atom. Misalnya pada senyawa pertama, pada senyawa N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 13, maka neutronnya adalah massa dikurang atom atau 13 dikurang 7 sama dengan 6. Begitupun pada senyawa yang lain. Selanjutnya adalah contoh isotop. Di sini kami mengambil 3 contoh isotop. Yang pertama adalah karbon dengan nomor 12 dan karbon dengan nomor 14. Keduanya adalah isotop karbon. Yang satu dengan 6 neutron dan yang satu dengan 8 neutron. Keduanya memiliki 6 proton. Nah, yang kedua, kita menggunakan karbon dengan nomor 12 adalah isotop stabil. Sedangkan karbon dengan nomor 14 adalah isotop radioaktif atau radioisotop. Yang ketiga, kita menggunakan uranium dengan nomor 235 dan uranium nomor 238. Terjadi secara alami di kerak bumi. Keduanya memiliki waktu paruh yang panjang. Uranium 234 terbentuk sebagai produk peluruhan. Mohon maaf, di sini ada kesalahan ketik. Yang dimaksud adalah uranium nomor 235. Selanjutnya kita akan membahas tentang isotop induk dan isotop turunan. Nah, ketika radioisotop mengalami peluruhan radioaktif, isotop awal mungkin berbeda dari isotop yang dihasilkan.
Isotop awal disebut isotop induk, sedangkan atom yang dihasilkan oleh reaksi tersebut disebut isotop turunan. Lebih dari satu jenis isotop turunan dapat terjadi. Sebagai contoh, ketika uranium dengan nomor 238 menjadi Th234, atom uranium adalah isotop induk, sedangkan atom thorium adalah isotop anak atau isotop turunan. Selanjutnya, isotop radioaktif stabil. Sebagian besar isotop stabil tidak mengalami peluruhan radioaktif, tetapi sebagian mengalaminya. Jika isotop mengalami peluruhan radioaktif sangat-sangat lambat, itu dapat disebut stabil. Contohnya adalah bismut dengan nomor atom 209. Bismut dengan nomor 209 adalah isotop radioaktif stabil yang mengalami peluruhan alfa, tetapi memiliki waktu paruh 1,9 dikali 1019 tahun, atau 1 miliar kali lebih lama dari perkiraan usia alam semesta. Tellurium dengan nomor atom 128 mengalami peluruhan beta dengan waktu paruh diperkirakan 7,7 dikali 1024 tahun. Yang kedua, radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga kehilangan energi berupa massa dalam diam dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa atau inti helium, partikel beta, elektron atau positron dengan neutrino dan sinar gamma. Material yang mengandung inti tak stabil ini dianggap radioaktif. Radioaktif adalah unsur yang dengan tiba-tiba memancarkan radiasi. Biasanya unsur yang termasuk dalam radioaktif yaitu unsur yang memiliki nomor atom di atas 83 seperti uranium dengan nomor atom 92. Jenis-jenis sinar radioaktif yang pertama yaitu alfa. Alfa tersusun dari inti helium yang di dalamnya mengandung 2 proton dan 2 neutron. Ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford. Tenaga ionisasi tinggi namun tenaga tembus pada suatu benda lemah. Tenaga tembus sinar A hanya memiliki daya jangkau 2,8 hingga 8,5 cm dalam udara dan dapat ditahan oleh selembar kertas. Yang kedua, beta, tersusun atas elektron yang memiliki gerak cepat. Ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford, bermuatan negatif sehingga dalam medan listrik membelok ke kutub positif. Tenaga tembus lebih besar dari alfa. Beta dapat menembus lempeng aluminium yang tebal, biasanya mengionkan benda yang dilewati. Yang ketiga, gamma, merupakan gelombang elektromagnetik sama dengan sinar C, tapi memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, hanya 1, 10, 3. Ditemukan oleh Paul Ulrich Villard, tidak memiliki muatan listrik. Tenaga tembus sangat besar dan hanya bisa ditahan selapis beton atau baja. Biasa mengionkan materi yang dilewati namun tidak sekuat sinar alfa atau beta. Manfaat radioaktif. Yang pertama, dapat memberantas hama dengan teknik jantan mandul. Yang kedua, dapat membentuk bibit unggul. Yang ketiga, dapat menyimpan makanan. Sifat radioaktif. Yang pertama, memiliki daya tembus besar. Yang kedua, bisa mengionkan gas. Yang ketiga, bisa berpendar jika jatuh pada permukaan zat yang berlapis seng sulfida atau seng blend. Efek radioaktif ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, radiasi ini bisa menyebabkan masalah kesehatan dengan membunuh sel dalam tubuh serta jumlah dan jenis kerusakan yang diakibatkan tergantung pada dosis radiasi yang diberikan serta kapan dosis itu tersebar. Pada jangka panjang, apabila bahan tersebut masuk melalui makanan, tertelan, terhirup secara langsung, isotop radioaktif yodium mengalami perubahan beta, bisa menumpuk pada kelenjar toroid dan mengakibatkan kanker tiroid. Baiklah, saya Ina Lestari akan membahas mengenai materi kami yang ketiga, yaitu struktur atom. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, apa itu atom, bagaimana strukturnya. Baik, kali ini kita akan membahas kembali mengenai struktur atom. Nah, jadi saya ingin bertanya, apa sih itu atom? Jadi, atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu materi yang memiliki proton, neutron,
beserta elektron. Jadi, struktur atom itu adalah kedudukan partikel dasar, yaitu proton, neutron, dan elektron dalam atom. Jadi, partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama yaitu proton. Proton itu adalah partikel subatomik, simbolnya itu biasanya P atau P+, dengan muatan listrik positif plus 1e, muatan elementer dan massa sedikit lebih kecil dari neutron. Yang kedua yaitu elektron. Elektron ini adalah subpartikel atom bermuatan listrik negatif dan paling ringan di antara subpartikel lainnya, yaitu 9,10938371015 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Yang ketiga yaitu neutron. Neutron itu adalah subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Hanya atom hidrogen saja yang tidak memiliki neutron. Neutron memiliki massa yang lebih berat dari elektron, yaitu 1,67493 dikali 10 pangkat minus 27 kg dan dapat ditemukan dalam inti atom bersama dengan proton. Teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih gitu kan, siapa sih yang menemukan elektron? Baik, jadi pada percobaan sinar katoda, seorang ilmuwan yaitu Sir William Crookes itu pada tahun 1879 itu melakukan percobaan sinar katoda. Nah, dari sinilah beliau menemukan yang namanya elektron. Nah, jadi apa sih tabung Crookes itu? Jadi tabung Crookes itu merupakan tabung kaca bertekanan rendah yang memiliki 2 elektroda. Jika tabung dihubungkan dengan sumber arus searah bertegangan tinggi, maka dari katoda akan terpancar nih sebatas sinar yang menuju anoda atau sinar katoda. Keberadaan dari sinar katoda itu diketahui dari efek, yaitu menyebabkan berpendarnya zat-zat fluoresensi yang dipasang pada ujung dinding tabung Crookes. Nah, jadi kan secara normalnya itu sinar katoda itu kan bergerak lurus ya. Ya, yang saya katakan tadi dari ujung ke ujung nih. Nah, jadi sinar itu dapat memutar baling-baling kecil yang diletakkan di antara 2 elektroda. Nah, letaknya itu tepat di tengah-tengah ya. Jadi berarti apa? Sinar ini itu mempunyai yang namanya energi yang bersifat sebagai materi. Sinar katoda itu dibelokkan oleh medan listrik dan magnet. Arah pembelokan itu menunjukkan bahwa sinar itu bermuatan negatif. Jadi, sinar katoda merupakan partikel yang paling ringan dan paling kecil. Sinar katoda yaitu sifatnya tidak bergantung pada bahan katoda yang digunakan. Jadi, pada saat Sir William Crookes melakukan percobaan dengan tabung Crookes, beliau menamainya yaitu sinar katoda, belum elektron. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu penamaan elektron. Jadi, pada tahun 1891, seorang ilmuwan yang bernama George Johnston atau G.J. Stoney menamai partikel sinar katoda tersebut dengan sebutan elektron. Namun, Johnston tidak dapat menjelaskan nih pengaruh elektron terhadap perbedaan sifat antara atom suatu unsur dengan atom dalam unsur lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson melakukan eksperimen yang sama yang dilakukan oleh William Crookes, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katoda. Jadi Thomson itu mengamati nih plat katoda dan plat anoda dalam tabung hampa yang dialiri oleh aliran listrik dengan tegangan yang tinggi. Hasilnya adalah plat katoda atau elektroda negatif ini memancarkan sinar yang bergerak menuju plat anoda, yaitu elektroda positif. Pergerakan sinar katoda yaitu bergerak lurus dan juga dapat dibelokkan oleh yang namanya medan magnet. Jadi, dalam hal ini
Thomson itu menyimpulkan nih bahwa sinar katoda dari plat katoda merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Jadi Thomson itu menemukan angka perbandingan antara muatan listrik dengan masanya, yaitu 1,76 dikali 10 pangkat 8. Besarnya muatan dalam elektron ditemukan oleh Robert Millikan pada tahun 1906 dengan percobaan tetes minyak. Adapun prosedur percobaan Robert O. Millikan adalah minyak itu disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik. Adanya gaya tarik gravitasi mengakibatkan tetes minyak yang turun itu menjadi mengendap. Jika tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Maka masanya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Selanjutnya kita membahas mengenai struktur atom yaitu proton. Jadi, pada tahun 1886, Eugen Goldstein memodifikasi nih tabung Crookes yang dibuat untuk penemuan elektron sebelumnya, di mana Goldstein ini mengamati bahwa tabung sinar katoda itu juga menghasilkan partikel bermuatan positif yang bergerak menuju katoda. Jadi, Goldstein melakukan modifikasi pada tabung Crookes, di mana Goldstein membuat beberapa lubang pada katoda kemudian diisi dengan gas hidrogen yang bertekanan rendah. Selain itu, setelah dihubungkan dengan sumber arus listrik yang searah, dihasilkan dua macam sinar. Yang pertama, sinar katoda atau elektron yang bergerak dari katoda ke anoda. Yang kedua yaitu ternyata ada sinar yang bergerak ke katoda dan sebagian masuk ke dalam lubang atau saluran sehingga disebut juga sinar saluran atau sinar positif. Jadi, Goldstein menjelaskan bahwa ketika tabung Crookes dihubungkan dengan arus searah berbentuk sinar katoda atau elektron yang bergerak menuju anoda, elektron-elektron tersebut kemudian ditumbuhkan dengan gas hidrogen yang terdapat dalam tabung mengakibatkan gas hidrogen tersebut terurai menjadi atom-atom hidrogen di mana atom-atom tersebut bermuatan positif. Kita akan membahas mengenai struktur atom yang ketiga, yaitu terdapat neutron. Eksperimen Rutherford itu mengawali penemuan dari neutron. Jadi dalam eksperimennya ini Rutherford itu berusaha ya teman-teman untuk menghitung jumlah muatan positif dalam inti atom dan massa inti atom. Jadi ia berharap bahwa massa muatan positif sama dengan massa atom, mengingat massa elektron itu kan sangat kecil. Akan tetapi ia mendapati bahwa massa inti atom itu hanya setengah dari massa atomnya. Jadi pada tahun 1920 itu seorang ahli fisika Amerika yang namanya William Draper Harkins menduga adanya partikel lain nih dalam inti atom selain proton. Jadi partikel tersebut itu mempunyai massa yang hampir sama dengan proton, tetapi tidak bermuatan. Jadi ia menamakan partikel tersebut yaitu neutron. Jadi partikel tersebut tidak bermuatan, maka keberadaannya itu sulit ya dibuktikan. Sehingga jadi pada tahun 1932 James Hedwig dari Inggris itu berhasil nih membuktikan keberadaan partikel neutron tersebut. Sehingga dengan penemuan neutron ini struktur atom itu menjadi semakin jelas gitu. Ada elektron, proton, serta neutronnya. Nah, atom itu tersusun dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Inti atom tersebut sendiri terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kedua partikel penyusun atom itu disebut nukleon. Karena atom bersifat netral, maka jumlah proton yang bermuatan positif itu harus sama dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif.
Oke. Who is Rutherford? Siapa yang tahu siapa itu Rutherford? Nah, baiklah. Jadi, Ernest Rutherford itu adalah salah satu pembesar dalam pengembangan pemahaman kita mengenai struktur atom. Jadi, saat beliau bekerja dengan Thomson di Universitas Cambridge, beliau menemukan alfa dan beta atau radiasi alfa dan beta. Beliau menghabiskan tahun 1899 sampai 1907 di Universitas McGill di Kanada, di mana beliau membuktikan sifat dari dua radiasi tersebut, yaitu alfa dan beta tadi ya, yang mana beliau menerima hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 1908. Kemudian dia ini kembali ke Inggris pada tahun 1908 dan di sanalah di Universitas Manchester dia dan rekan kerjanya yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden itu melakukan eksperimen foil emas terkenal yang mengarah ke model nuklir atom. Tidak hanya melakukan banyak penelitian penting di bidang fisika dan kimia, tetapi dia juga membimbing nih kerja 10 penerima hadiah Nobel di masa depan. Jadi seperti itu, siapa itu Rutherford. Selanjutnya kita membahas mengenai teori atom Dalton. Jadi, John Dalton itu adalah seorang ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom pada tahun 1803 sampai 1807. Jadi, atom itu adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi. Sehingga hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Dapat teman-teman lihat pada slide kami seperti tolak peluru. Teori atom Dalton itu didasarkan pada anggapan yaitu semua benda terbuat dari atom. Atom-atom itu tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Jadi kelemahan dari teori atom Dalton itu yaitu ditinjau dari teori modern terbukti bahwa atom terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil dari atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Jadi, Thomson itu menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Jadi, bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya itu tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi, Thomson itu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Dia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Namun sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Jadi, atom itu menurut beliau adalah merupakan sebuah bola kecil bermuatan positif dan di permukaannya itu tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi, kelemahan dari teori model atom Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dalam atom, hanya menyatakan berada di permukaan karena ditarik oleh muatan positif. Nah, selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Jadi pada tahun 1909, Ernest Rutherford beserta Geiger dan Marsden itu melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa pada selempengan platina tipis. Hasilnya ditangkap dengan layar yang terbuat dari zinc yang dapat berfluoresensi bila terkena sinar alfa. Maka hasil dari percobaan itu didapatlah sinar alfa yang ditembakkan ada yang tembus, membelok, dan ada yang memantul. Jadi kedua, sinar alfa yang tembus merupakan yang terbesar, sedangkan yang belok sedikit dan yang memantul sedikit sekali.
partikel alfa banyak yang tembus disebabkan karena atom sebagian besar terdiri dari ruang hampa. Di pusat atom itu terdapat sebuah partikel bermuatan positif yang disebut inti. Sinar akan membelok bila mendekati inti karena saling tolak-menolak. Jika ada partikel alfa yang menabrak inti, maka sinar alfa akan. Teori atom Rutherford itu menyatakan atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa, dan di sekitar inti itu terdapat elektron yang bergerak mengelilinginya dalam ruang hampa. Jadi, apa sih kelemahan dari teori atom Rutherford? Jadi kelemahannya itu, Rutherford itu tidak dapat menjelaskan kestabilan elektron mengelilingi inti tersebut. Selanjutnya yaitu teori atom Bohr. Jadi, Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan yang pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Jadi, Bohr itu menyatakan bahwa elektron dalam atom itu mempunyai tingkat energi tertentu. Jadi, Bohr merumuskan bahwa atom itu terdiri dari inti bermuatan positif. Elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Jadi elektron dalam lintasan tidak menyerap atau memancarkan energi karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Dan yang terakhir, jika elektron pindah lintasan, maka terjadi perubahan energi. Yang terakhir yaitu teori atom mekanika gelombang. Jadi Werner Sandberg itu menyatakan kita tidak mungkin mengetahui lintasan elektron dalam teori Bohr. Yang dapat ditentukan adalah orbital. Jadi orbital itu adalah daerah kebolehjadian terbesar menentukan elektron. Jadi teori atom modern atau biasa disebut dengan teori atom mekanika kuantum atau teori mekanika gelombang berbunyi atom tersusun dari partikel sub, yaitu ada neutron, proton, dan elektron, di mana neutron dan proton itu menjadi satu membentuk inti yang padat dan disebut dengan nukleus atau inti atom. Jadi elektron bergerak di sekelilingi inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Yang keempat, massa dan energi. E sama dengan M kali C kuadrat. Dalam ilmu fisika adalah sebuah rumus yang sering dikenal dalam menjelaskan persamaan nilai energi dan massa yang disetarakan secara langsung melalui konstanta kuadrat laju cahaya dalam vakum. E sama dengan energi, M sama dengan massa, C sama dengan kecepatan cahaya. Jika energi yang dimaksud dalam persamaan di atas adalah energi diam, maka massa yang berkaitan adalah juga massa diam atau massa invarian. Massa relativitas. Telah dibuktikan bahwa panjang dan selang waktu ternyata bersifat relatif. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, akhirnya Einstein kembali dapat membuktikan bahwa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan realistik akan bertambah besar dan berarti bersifat relativistik pula. Massa suatu benda yang diamati oleh pengamat atau kerangka acuan diam terhadap benda disebut massa diam massa sejati atau MO. Massa benda yang sama yang diamati oleh pengamat atau kerangka acuan yang sedang bergerak terhadap benda dengan kelajuan F disebut massa relativistik. Energi relativitas. Albert Einstein pada tahun 1905 menyatakan bahwa ada kesetaraan antara massa dan energi pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Pada penyinaran zat radioaktif selalu disertai energi yang sangat besar. Energi ini diserap dan berubah menjadi panas. Jika benda diam menerima energi kinetik, massa relatif benda akan bertambah. Tetapi jika kehilangan energi, massa benda relatif akan berkurang. Menurut Einstein, benda yang bergerak dengan kelajuan F akan memiliki energi kinetik. Ini karena adanya kesetaraan antara massa dan energi.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.